Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur karena hari ini telah kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Saat ini, sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, dan hanya di dalam Tuhan ada perlindungan yang sejati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, malam ini kami datang dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau telah menyertai dan melindungi kami dalam aktivitas kami sepanjang hari. Saat ini sebelum kami akan beristirahat, kami datang lagi bersekutu denganmu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami untuk memahami firman-Mu dan mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat di dalam Mazmur 121, ayat 3 dan ayat yang keempat. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang dipenuhi dengan pergumulan, tekanan, dan ketidakpastian, manusia membutuhkan perlindungan yang pasti. Dunia menawarkan berbagai bentuk perlindungan yang bersifat sementara dan terbatas. Tetapi firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah tertidur. Mazmur 121 ini bukan sekedar puisi penghiburan, tetapi merupakan pernyataan iman dari umat yang memahami siapa Tuhan yang mereka sembah. Pemazmur tidak berkata bahwa tidak akan ada masalah, tapi dia menyatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kakinya goyah. Artinya, bahwa ada jaminan perlindungan ilahi yang tidak tergantung pada situasi atau kekuatan manusia. Kita mungkin lelah, kita mungkin terbatas, tapi Tuhan tidak pernah lelah. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Ia berjaga setiap saat atas umatnya. Dia tidak seperti manusia yang terbatas dan perlu istirahat. Dia Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini bukan hanya untuk memberi rasa tenang, tetapi untuk membangkitkan iman. Jika Allah menjaga kita, maka kita tidak boleh hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Kita harus percaya dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Jika Tuhan berjaga, mengapa kita harus takut dan khawatir? Firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8 menegaskan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah jaminan dari Allah bahwa Dia akan berjalan di depan kita, menyertai kita, dan tidak akan meninggalkan kita. Malam ini, biarlah kita tidak hanya beristirahat secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita beristirahat. Percayalah bahwa Tuhan kita ada senantiasa menyertai kita. Hidup kita
ada di tangan Tuhan. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran mengganggu hati dan pikiran kita saat kita beristirahat malam ini. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang berjaga-jaga atas hidup kita, baik siang maupun malam. Tuhan tidak akan tertidur, dan Dia tidak pernah letih untuk menjaga dan melindungi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini, yang kembali menguatkan dan menghibur kami. Engkau adalah Allah yang berjaga-jaga atas hidup kami. Engkau tidak pernah tertidur, tidak pernah lengah, dan tidak pernah lalai. Tuhan, malam ini kami melepaskan segala bentuk ketakutan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami, baik pribadi, keluarga kami, dan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak akan gentar, sebab Engkau adalah penjaga kami. Malam ini, kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang menghadapi tekanan hidup. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah penyertaan-Mu, dan berikan keteguhan hati untuk terus berdiri dalam iman. Kami percaya, Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami yang berharap dan bersandar kepadamu. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami percaya pertolongan-Mu pasti akan kami alami. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Sembuhkanlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau adalah penyembuh kami yang ajaib. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan, akan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Lindungilah kami malam ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang buruk dan dari gangguan apapun. Biarlah kami beristirahat dengan baik, dengan penuh damai sejahtera, dan bangunkanlah kami besok pagi dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.